Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rifa Kamila Zaski dengan NIM H0412211060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organogenesis dasar. Nah, apa sih itu organogenesis? Organogenesis merupakan proses pembentukan organ tubuh dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, ektoderm itu lapisan luar, mesoderm itu lapisan tengah, dan endoderm itu lapisan dalam. Nah, dalam organogenesis dasar juga itu ada yang berkembang namanya sistem indera, sistem saraf, sistem sirkulasi, dan sistem pernapasan. Baik, mari kita bahas pertama melalui ektoderm. Nah, perkembangan lapisan ektoderm itu berkembang menjadi epidermal ektoderm, neural tube, dan neural crest, yang dimana epidermal ektoderm itu menumbuhkan lapisan epidermis kulit dan derivatnya, menumbuhkan sistem indera, stomatium atau epitelium dan rongga mulut, lalu rongga hidung, sinus paranalisis, kelenjar ludah, dan proctodeum atau kelenjar analis. Sedangkan untuk neural tube itu menumbuhkan otak, spinal cord, saraf perifer, ganglia, retina mata, reseptor kulit, reseptor pendengaran, dan reseptor perasa, serta neurohipofisis. Kalau untuk neural crest itu menumbuhkan neuron sensoris, neuron kolinergic, sistem saraf parasimpatetik, dan sel pigmen tubuh. Selanjutnya, perkembangan lapisan mesoderm atau lapisan tengah. Nah, perkembangan lapisan mesoderm itu ada notochord, epimer, mesomer, dan hipomer, yang dimana notochord itu berkembang dengan baik pada amphiosus. Nah, itu nanti akan berkembang menjadi sumsum tulang belakang pada vertebrata. Lalu pada epimer berkembang menjadi dermatome atau dermis kulit, dan skleretome sumsum tulang, lalu nyotom atau otak kerangka. Selanjutnya ada mesomer. Nah, mesomer berkembang menjadi organ ekskresi yang berupa ginjal, uretra, ovarium, dan saluran genitalis. Selanjutnya ada hipomer. Hipomer berkembang menjadi somatopleura atau peritoneum, lalu menjadi splaghnopleura atau mesenterium jantung, sel darah dengan pembuluh darah, lalu berkembang juga menjadi koelon atau rongga tubuh. Selanjutnya, perkembangan lapisan endoderm atau lapisan dalam. Nah, lapisan endoderm ini membentuk saluran pencernaan dan derivatnya, juga membentuk saluran pernafasan, saluran urin, kelenjar endokrin seperti tiroid dan paratiroid. Nah, seperti yang saya bilang di awal, organogenesis dasar juga itu merupakan yang mempelajari juga pertumbuhan dari sistem indera, sistem saraf, sistem sirkulasi, dan sistem pernapasan. Yang pertama ada sistem indera. Nah, sistem indera itu dibagi menjadi 5: indera penglihatan, indera pendengar, indera pembau, indera pengecap, dan indera peraba. Yang pertama ada indera penglihatan atau mata. Nah, proses pembentukan mata tahap awalnya adalah induksi dari bagian calon otak, yaitu dienkephalon. Nah, itu nanti tumbuh sepasang tonjolan atau evaginasi ke lateral yang semakin mendekati epidermal. Lalu terjadi induksi evaginasi yang akan membuat epidermal menebal dan membentuk plakoda lensa. Lalu nanti antara evaginasi dan plakoda lensa itu akan saling berinteraksi. Selanjutnya, indera pendengaran berasal dari lapisan epidermal ektoderm.
Nah, plakoda telinga berasal dari invaginasi ektodom yang menjulur ke dalam dermis sekitar rombosen falon yang menghasilkan gelembung bakal telinga. Nah, lepas dari epidermis kulit, plankoda telinga tengah menjadi telinga tengah dan telinga dalam. Lalu ada indera pembau. Nah, pada usia kehamilan 6 minggu, terbentuk jaringan mesenkim yang tampak sebagai dinding lateral hidung dengan struktur yang masih sederhana. Nah, sedangkan pada usia kehamilan 7 minggu itu bersatunya 3 garis aksial atau berbentuk lekukan menjadi 3 buah konka. Pada minggu ke-7 dan ke-8 itu organ hidung akan terlihat dengan jelas. Selanjutnya pada usia kehamilan 9 minggu terjadi invaginasi metus media atau terbentuk sinus maxillaris dan secara bersamaan terbentuk proses uncinatus dan bulla ethmoidalis yang membentuk suatu daerah lebar atau hiatus hemilunaris. Nah, pada usia kehamilan 14 minggu, pembentukan sel ethmoidalis anterior dari invaginasi bagian atap meatus media dan sel ethmoidalis posterior dari bagian dasar meatus superior. Terakhir, pada usia kehamilan 36 minggu, dinding lateral hidung terbentuk dengan baik dan tampak jelas proporsi konka. Selanjutnya, indera pengecap berasal dari proses tubulasi atau pembumbungan, yaitu merupakan pertumbuhan yang mengiringi pembentukan gastrula. Nah, bumbung epidermis menumbuhkan lapisan epidermis kulit, kelenjar-kelenjar kulit, lensa mata, alat telinga dalam, indera pembau, dan indera peraba. Stomodium menumbuhkan mulut dengan derivatnya seperti lapisan enamel, gigi, kelenjar ludah, dan indera pengecap, serta proctodeum. Selanjutnya, indera peraba. Proses pembentukan kulit terdiri atas suatu lapisan luar yang disebut epidermis. Nah, berupa suatu epitel dan berasal dari lapisan lembaga ektoderm. Nah, kulit juga dibangun oleh suatu lapisan jaringan ikat yang disebut dengan dermis dan berasal dari lapisan lembaga mesoderm. Lalu kita masuk ke sistem saraf. Pembentukan sepasang lipatan dataran neural lalu menjadi lipatan meninggi, menjadi puncak lipatan itu lalu melebur di garis tengah, lalu membentuk bumbung neural atau kanalis neuralis. Nah, di kanan kiri saluran terdapat sel-sel yang tidak ikut membentuk saluran atau krista neural. Nah, perkembangan selanjutnya itu tergantung tingkat vertebratanya. Selanjutnya, sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi ini berasal dari mesoderm. Jantung mulai dapat berdenyut bila sudah terbentuk protein kontraktil yang berupa aktin dan miosin dalam serabut otot jantung. Nah, pada embrio ayam terjadi denyut jantung pertama kali pada umur pengeraman 30 jam. Nah, sedangkan pada jantung embrio katak mulai berdenyut pada stadium 19. Kalau jantung embrio manusia itu mulai berdenyut pada kehamilan minggu ketiga. Nah, yang terakhir ada sistem pernapasan. Pada awalnya, paru-paru sebagai tonjolan padat dari dasar faring sebelah belakang. Lalu tonjolan itu memanjang ke arah ventrocaudal, membentuk saluran sebagai calon trakea. Nah, ujung tonjolan itu akan bercabang dua sebagai calon bronkus. Nah, kedua ujung tonjolan bercabang terus membentuk bronkus respiratorius. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.